Kalau kalian melihat perkembangan perperangan di sana sini, itu tanda hari kiamat sudah mulai dekat. Sekarang kita lihat konflik yang terjadi antara India dan Pakistan. Apa konfliknya Bapak Ibu? Apa penyebab konflik Pakistan dengan India? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Apa konfliknya? Satu, konflik pertama dan dari dulu sampai sekarang puluhan tahun, hampir mencapai 1 abad. Konflik India dan Pakistan cuma satu yang paling nampak, dan itu yang mereka tutupi, konflik agama. Palestina perang apa? Agama. Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, itu konflik apa? Agama. Palestina agama. Pakistan agama. Amerika dengan yang lain agama. Semua persoalan hari ini itu perangnya perang agama. Ditutupi dengan konflik satu, kepentingan politik. Yang kedua, ekonomi. Perang hari ini di mana-mana. Kalau kalian melihat kondisi perperangan di mana-mana, tanda akhir zaman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, senantiasa bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan, ketabahan dan keberkahan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Insyaallah kita semua dalam munajat selalu berharap dan bermunajat kepada Allah agar husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita mendoakan kedua orang tua kita yang telah baik, yang telah mendahului kita ataupun yang masih hidup. Yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki dan keberkahan, insyaallah husnul khatimah dan istiqamah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat selalu. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum bulan suci Ramadan, sampai kita pada beberapa hadis tentang fenomena-fenomena akhir zaman. Yang pada malam hari ini pada hadis yang ke-65, pada hadis yang ke-48, kita akan coba membahas fakta akhir zaman yang terjadi, yang menjadi bukti kenabian daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini atau di akhir-akhir ini, para asatid di berbagai mancanegara mencoba bercerita tentang fakta dan keadaan yang sekian hari makin ke belakang makin menunjukkan fakta atau bukti daripada nubuat baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang alim berkata, beliau mengatakan dengan tegas, wahai para orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman, kemana kalian? Apakah ini sudah menjadi tanda datangnya hari kiamat yang seharusnya kalian mendekat kepada Allah bukan semakin menjauh? Jangan kalian mengatakan diri kalian beriman kepada Allah sementara kalian melupakan keadaan. Beliau ini menyampaikan
ketika terjadi konflik Palestina dan Israel. Beliau katakan dalam kekecewaan tersebut, kemana para orang-orang alim yang beriman, kok kalian tidak menyerukan semua masyarakatmu kepada kebaikan untuk membantu saudara Palestina? Gitu. Ini kekecewaan. Sampai beliau mengatakan, apakah ini sebagai tanda datangnya hari akhir? Apakah ini tanda bahwa orang beriman yang sesungguhnya telah diangkat? Ini kekecewaan beliau. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, satu ketika terjadi konflik. Sebenarnya bukan konflik. Ada namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini dengan Ibnu Mas'ud. Kalau saya tak salah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mubarak ini dia ikut berjihad. Sementara Ibnu Mas'ud beliau dengan ibadah yang rajin, yang taat kepada Allah. Bahasa lainnya zuhud. Satu ketika Ibnu Mas'ud mengkritik para pejuang-pejuang. Dijawab sama Abdullah bin Mubarak. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Hei Ibnu Mas'ud, ini kritikan, tapi kritikan ini sebenarnya baik. Apa kata dia? Tidakkah kau menyaksikan kami yang di sini bertumpah darah, beribadah dengan juang kami dan darah kami, sementara engkau berjuang dengan ibadahmu? Apa jawaban Ibnu Mas'ud ketika itu? Betul engkau wahai Abdullah bin Mubarak. Jadi Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita melihat ada orang yang mencoba menurunkan semangat juang dan jihadnya orang-orang mukmin terhadap kasus Palestina. Baik itu orang-orang yang mengerti agama, meskipun orang-orang yang begitu juga orang-orang yang tidak mengerti agama atau yang baru mencoba mempelajari agama. Jadi komentator-komentator yang belakangan datang mengomentari perjuangan para ahlul jihad mujahidin itu menjadi poin penting untuk mereka ketahui. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud itu, betul engkau wahai Abdullah bin Mubarak, engkau berjuang dengan darahmu sementara kami hanya berjuang dengan ibadah kami. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekelas para sahabat saja dan para tabi'in saja itu mengalami proses yang seperti itu. Orang-orang yang diajak berjuang dan berjihad itu agak semakin jauh, semakin hari semakin menghilang. Begitu juga keadaan semakin akhir dan semakin mendekat dengan hari kiamat begitu. Hilangnya semangat juang, hilangnya rasa peduli dan lain sebagainya. Nah kata Syekh tadi, apakah ini tanda datangnya hari kiamat? Apakah ini tanda akan semakin dekatnya hari kiamat? Sehingga para alim hari ini mulai mencoba berbicara tentang hadis-hadis akhir zaman. Ustadz Adi Hidayat misalkan, dalam ceramahnya jarang beliau menyampaikan tentang persoalan hari kiamat. Jarang beliau menyampaikan tentang persoalan akhir zaman. Sampai dalam khutbah Jumatnya dengan tegas beliau mengatakan, kalau kalian menemukan 5 hal atau karakter tanda datangnya akhir zaman atau tanda dekatnya hari kiamat, dengan 5 karakter. Satu disebutkan sama beliau tentang orang berilmu yang diangkat. Yang kedua sudah kita bahas dulu. Yang kedua kata beliau, munculnya ahli-ahli pendusta. Itu tidak perlu kita sebutkan, Bapak Ibu udah pada paham semua itu. Itu fakta, tidak perlu lakukan penelitian. Kita perlu lakukan penelitian yang ilmiah Pak Ustadz. Berapa banyak para pendusta? Tidak usah lakukan penelitian. Kalau mau lakukan penelitian di rumah kita sendiri. Berapa banyak para pendusta di rumah kita itu? Apalagi di luar. Tidak perlu lakukan penelitian ilmiah, itu tidak perlu. Kenapa? Isi di muka bumi ini pendusta semua. Kan begitu kata Nabi. Yadhar ya'ti 'alan nasi kadzabun sab'una ya'ti 'alan nasi sab'ina kadzab. Akan datang kepada manusia di muka bumi ini 70 para pendusta. Kalau kita kaji 70 para pendusta, kata para ulama itu kiasan. Apa maksudnya kiasan? Saking banyak pendusta. Kan begitu. Itu sebenarnya menunjukkan kepada kita ketidakjelasan sesuatu.
Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi di dalam hadisnya yang dinukil oleh Ustaz Adi Hidayat tadi, sanawatun khada'at sudah muncul kemungkaran, fakhsya wal munkar, kekejian dan kemungkaran. Itu terjadi di mana-mana. Mana contohnya buktinya kekejian dan kemungkaran itu? Zina. Mana contohnya kemungkaran? Perkelahian, pertikaian dan lain sebagainya. Zinahnya, narkobanya, minuman khamar dan lain sebagainya. Itu yang ketiga, karakter yang ketiga. Dan karakter yang keempat yang mau kita bahas. Karakter yang keempat. Kata Ustaz Adi Hidayat dan menukil daripada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW yang malam hari ini akan kita coba bahas. Dari karakter yang keempat itu kata Nabi, yataqarabuz zaman. Semakin waktu itu semakin cepat berjalan. Dan masa itu terasa pendek. 1 tahun terasa 1 bulan. 1 bulan terasa 1 pekan. 1 pekan terasa seperti 1 hari. Gitu. Artinya apa? Perjalanan waktu yang serba cepat. Para ulama mencoba mentafsirkan dan dielaborasi. Diperjelas oleh Ustaz Adi Hidayat. Kata Ustaz Adi Hidayat, ini bukan persoalan jam. Bukan persoalan perjalanan jam, bukan. Tapi perubahan tata letak, evolusi dan revolusi. Wah, ini agak tinggi sedikit bahasanya. Bahasa lainnya adalah perkembangan teknologi yang begitu tinggi. Kita kasih contoh. Saya pakai peci begini, Bapak Ibu dikritik sama abang-abang depan nih. Katanya jelek katanya. Kita ambil contoh. Di Jepang itu mohon maaf. Ini agak-agak sedikit vulgar gitu. Di Jepang itu laki-laki nikahnya tidak lagi dengan perempuan, tapi boneka perempuan yang hampir menyerupai dengan yang asli. Yang pergi ke toko juga bukan lagi manusia tapi robot. Jadi ada boneka yang menyerupai wanita yang begitu mirip. Sehingga pelampiasan syahwat mereka tuh di situ. Yang tak sanggup untuk melampiaskan hawa nafsu dia dalam nikah, mereka lakukan dengan boneka. Uniknya lagi di Jepang itu robot yang pergi belanja. Kalau kita kini Indomaret ya, kalau di situ mungkin swalayan lah dan lain sebagainya itu yang berangkat robot. Itu di Jepang, Pak. Insya Allah kata Cina, ini insya Allah kata saya. Kalau Cina kan tidak mungkin kata insya Allah, Pak. Sebagian saja. Cina akan membuat bukan pesawat, motor, cycle, tapi yang bisa terbang, yang ramah dengan lingkungan. Jadi mereka akan gunakan untuk 1 atau 2 orang isi dalam itu, cuma 1 atau 2 orang, tapi bisa terbang, tapi tidak terbang tinggi. Itu cita-citanya, Pak. Dan sudah mereka lakukan dalam 1 uji coba. Jadi nanti setiap orang itu hanya menggunakan alat transportasi tadi. Tidak kena panas, pakai AC, dingin, tapi pakai motor. Cuma enggak sampai ke tanah. Enggak pakai ban, enggak pakai roda. Canggih apa tak canggih? Itu belum seberapa, Pak. Masih ada cita-cita Amerika yang tertinggi. Membangun 1 chip yang chip tersebut isinya kecerdasan. Kalau bahasa lainnya, intelligent artificial. Dalam bahasa lainnya, AI. Sudah Bapak Ibu tengok kan? Hei AI, tengok nih. Abang nih ganteng apa tidak? Keluar, Pak. Kalau bahasa istri saya sebagai orang elektronik, itulah canggihnya sekarang, Bang. Saya bilang itu bukan persoalan canggih. Itu persoalan akhlak. Di mana manusia yang bisa memanfaatkan itu dengan baik sesuai dengan iman, akhlak dan tujuan yang baik selesai. Tapi coba bayangkan, akses yang dilakukan untuk membuka semua rahasia. Bayangkan, akses AI tadi digunakan untuk membuka semua rahasia-rahasia. Apa yang terjadi? Jangan salah, Pak. Bocornya data-data kita, base datanya kita, dulu sering terjadi. Australia sadap data Indonesia. Sadar dulu. Ini bukan persoalan sadap data, persoalan kecerdasan. Kita siap dengan perkembangan teknologi, kita siap dengan kelemahan teknologi. Harus siap itu, Pak. Apa kelebihan teknologi? Canggih, Pak. Kita nelpon tidak perlu lagi kita ketemu, tapi kita cukup dengan nelpon pakai internet, WhatsApp.
kita telepon. Pertanyaannya, ada dampak yang muncul daripada perkembangan teknologi tersebut? Ada. Apa dampaknya? Orang yang selalu menggunakan HP atau handphone di telinganya akan menimbulkan radiasi dan merusak saraf telinga. Secara tanpa disadari. Kemudahan betul, tapi tanpa kita sadari kalau sering menggunakan HP tersebut, radiasinya merusak gelombang telinga. Gendang telinga. Siapa sangka? Siapa yang sadar? Itu baru satu. Dampak yang lain ada. Betapa mudahnya teknologi menghilangkan akhlak, menghilangkan komunikasi, menghilangkan silaturahim antara satu dengan yang lain. Itu dampaknya kecil, Ustaz. Betul. Bagi kita kecil. Tapi lihat dampak akhirnya. Menghilangkan kepedulian antar satu manusia dengan manusia yang lain. Kan cukup dengan telepon, Ustaz. Orang tua saya di kampung sudah saya telepon, setiap hari saya telepon. Pertanyaan saya, cukupkah orang tua butuh anak dengan telepon? Tapi pernah Bapak Ibu bayangkan, dulu seorang anak kalau rindu kepada orang tuanya bagaimana? Telepon tak bisa, lewat surat. Tapi bagaimana cara mereka memendam rasa? Dengan cepat mereka datang ke rumah orang tuanya. Pakai apapun datang, berangkat cari mobil. Sekarang kan sudah bisa video call, Ustaz. Nah, masalahnya di situ. Jadi kita meremehkan sesuatu yang fundamental. Apa yang fundamental tadi? Asas, dasar. Apa dasarnya? Akhlak. Apa dasarnya? Silaturahim. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu. Kalau kita silaturahim, kata Nabi, apa dampaknya? Satu, rezeki berkah, umur berkah. Rezeki bertambah, umur berkah. Kan begitu? Pertanyaannya kalau lewat telepon datang, dapat poin silaturahimnya. Kita tidak saling kunjung. Padahal kalau seorang tamu datang ke rumah saudara, dia masuk ke rumah saudaranya, pintu rezeki dibukakan oleh mereka. Syaiton-syaiton itu yang tadi di rumah dia kabur. Jika ada tamu yang datang ke rumah saudaranya ikhlas karena Allah, dalam bentuk memang ingin berziarah, dalam bentuk ingin melihat silaturahim kepada saudara dia, setan-setan yang di rumah itu kabur. Keberkahan rezeki ditambah. Pertanyaannya, kalau lewat telepon terjadi apa tidak? Enggak terjadi. Tapi itu kan fundamental betul, Pak Ustaz. Betul, tapi sekarang kan zamannya sudah berkembang. Betul. Itu yang kita maksud. Kalau orang yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik, maka disitulah poin utamanya. Dia menggunakan telepon itu hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sisanya dia tetap berkunjung kepada saudaranya. Kita ambil contoh dalam skema yang sangat-sangat sering kita lakukan dalam tradisi Lebaran. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, enak mana? Ini jangan dikaitkan dengan Pak Soeharto ya. Penak zamanku toh? Enggak. Sekarang enak zaman mana? Zaman dahulu kita saling kunjung satu rumah ke rumah yang lain di masa Idul Fitri dan Idul Adha, atau masa sekarang yang kita tetap berdiam diri di rumah karena kita mau kunjung ke rumah saudara, ternyata saudara kita berangkat pergi ke Padang hanya untuk menikmati investasi alam. Sekarang pertanyaan saya, enak mana? Pengen kembali ke zaman dahulu? Tidak mungkin. Pertanyaan. Saya pribadi Bapak Ibu sekalian yang berlihat, sangat merasakan itu. Zaman dulu kita main bukan apa namanya itu? Cakak, kelereng, tak apalah namanya, guli. Sekarang hilang hanya karena teknologi. Muhammad, ayo kita main bola kita. Lanjutkanlah, aku sedang main bola juga. Rupanya main game bola. Coba bayang. Bapak di ujung, ibu di ujung, anak di tengah. Ngapain? Main game online semua. Tegur siapakah? Dalam rumah saja tidak tegur siapa, bagaimana di luar? Itu dampaknya. Komunikasi terbatas membuat kebiasaan yang tadinya baik menjadi tidak baik. Apa kebiasaan yang baik? Kebiasaan yang baik berkomunikasi dengan baik dan benar menjadi tidak baik dan tidak benar. Sekarang kita lihat dampaknya kepada anak-anak. Saya lihatkan kepada Bapak Ibu, ini fakta. Ini fakta terjadi pada anak saya sendiri. Saya ceritakan langsung sama Bapak Ibu. Anak ini berumur 3 tahun 7 bulan.
Seketika kita tidak kasih HP, tapi kita kasih tontonan di televisi dengan YouTube. Tak sengaja itu ada namanya short video yang jalan. Video-video yang pendek-pendek itu. Dan bermunculan itu kalimat-kalimat yang tidak baik. Satu ketika dia panggil saya, bapaknya ini saya. Bia, dia panggil saya Bia, Bu. Bia kok kayak babi ya? Coba bayangkan, Pak. Hanya karena video pendek lewat dan terekam sama dia. Bukan di HP saja, tapi di televisi. Yang kedua, terjadi kepada anak tetangga. Tak sengaja dalam film tersebut ada seorang anak yang menendang ibunya. Dipraktekkan sama anak tersebut. Bapaknya yang ditendang. Coba bayangkan. Bapak Ibu tidak perlu kita lakukan penelitian sevalid apapun. Tidak perlu Pak, tidak perlu. Tidak perlu Bapak Ibu keliling rumah, tidak perlu. Kalau pengen lihat betul dampak yang besar, kasih anak Bapak Ibu itu HP atau kasih tonton terus-terusan. Dan yang paling kelihatan, kalau anak sedang nonton, coba Bapak Ibu panggil. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pertanyaannya, didengarkannya nggak kita? Dampak perkembangan teknologi. Pertanyaannya adalah, dari perkembangan teknologi yang sekian meningkat ini, kita semakin sulit atau semakin mudah? Semakin mudah mengakses, semakin sulit untuk meredam posisi kemungkaran, kemaksiatan, pudarnya akhlak-akhlak yang baik. Kita lakukan. Saya cari dalam beberapa penelitian. Ini penelitian zahir, ilmiah. Seorang profesor dari Amerika melakukan penelitian tentang perkembangan teknologi terhadap anak. Apa yang dikatakan? Perkembangan teknologi terkhusus pada gadget merusak anak-anak generasi di bawah umur. Coba bayangkan. Saking sudah capeknya guru sekarang terlena dengan HP, anak didiknya dibiarkan. Maka kata Nabi, yataqarrabuz zaman. Waktu semakin terasa dekat. Kenapa terasa dekatnya waktu? Karena perkembangan teknologi. Orang dulu mau cari Kiai Haji Zainuddin MZ itu harus ke Jakarta dulu. Tapi setelah itu muncul YouTube, bisa disaksikan di YouTube. Untuk mendatangkan Kiai Haji Zainuddin MZ, datang kita ke Jakarta, cari manajemennya, telepon, datang ke sini. Sekarang tidak perlu. Waktu semakin dekat, semakin terasa cepat dan mudah. Kata Ustaz Adi Hidayat, maksud daripada cepat dan dekat itu dalam hadis Nabi, kita hari ini sangat mudah mengakses apapun dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan itu terbukti, Pak. Nah, sekarang saya ingin sampaikan satu fakta kepada Bapak Ibu. Di Eropa hari ini dan sebelumnya, 1 pekan sebelumnya, Eropa mengeluarkan satu rilis. Apa yang mereka keluarkan dari rilis mereka tersebut dalam berita resmi, kiamat internet. Kiamat apa Bapak Ibu? Internet. Apa maksudnya pusat kiamat internet itu? Hari ini kita lihat. Yang dimaksud dengan kiamat internet itu betapa kuatnya daya kebutuhan orang terhadap internet. Hampir semua tempat itu ada WiFi atau Wi-Fi. Hampir semua tempat ada Wi-Fi. Hampir semua M3, Mentari, itu apa namanya itu? Pokoknya itulah. Jaringan-jaringan itu menyediakan layanan-layanan internet bahkan 50.000, 100 giga kata dia. Bersaing Pak. Dulu enggak 50.000 cuma 4 giga. Sekarang 50.000 100 giga. Semua bersaing Pak untuk memberikan internet kepada siapapun. Setiap seperti jaringan-jaringan tersebut berlomba-lomba memberikan pelayanan. Pertanyaannya adalah, pernahkah mereka berpikir ketika mereka mengembangkan internet mereka dan lain sebagainya berdampak negatif pada generasi? Tidak mereka pikirkan. Apa yang mereka pikirkan? Satu, kemudahan yang paling besar yang mereka harapkan adalah pulus.
Lo mau mati, matilah. Kalian tidak punya akhlak, tidak ada masalah. Yang penting kami punya duit. Provider. Apa pernah mereka berpikir tentang akhlaknya generasi? Tidak pernah, Pak. Apa pernah provider itu berpikir tentang bagaimana generasi kelak ke depan? Bayangkan, Pak, akses video porno itu bukan sedikit, banyak. Uang yang banyak nonton juga anggota dewan sambil rapat itu, Pak. Untung keciduk sama CCTV. Apa enggak malu tuh? Coba bayangkan. Ketika sesuatu tidak ditempatkan pada tempat. Itu yang keempat. Waktu semakin terasa dekat dengan akses yang kita bisa lakukan secepat mungkin dan semudah mungkin. Terasa begitu cepat. Semua ini akibat daripada perkembangan zaman. Ke depan Bapak Ibu tidak usah repot-repot. Sudah ada mobil nyetir sendiri, hidup sendiri. Cukup dengan sensor masuk yang punya mobil, sensornya itu bisa melacak. Oh, ini Bang Didik yang punya mobil, tengoknya, aksesnya semua, jarinya sekarang. Oh, mirip pas. Dah masuk dia, Bang Didik tak perlu ngapa-ngapain, mobil jalan sendiri. Dulu mobil tidak ada pakai listrik, sekarang udah pakai listrik kan? Sekarang tidak perlu listrik lagi, Pak. Listrik tetap, tapi mobilnya tidak perlu ada yang nyetir, disetirkan. Masak sudah ada yang masakkan, bahkan mandi sudah ada yang mandikan. Coba bayangkan kalau mandi pun ada yang mandikan. Uniknya berhubungan badan pun sudah ada yang mengawankan. Jadi kami tak perlu istri lagi, bos. Tak usah pakai bini-bini lagi. Coba bayangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada akses lain yang ada masalah lain yang terjadi. Ketika daya kebutuhan ini sudah semakin memuncak, Allah uji manusia tersebut, dimatikan oleh Allah lampu-lampu dan listrik ini selama 40 hari. Allah nampak di hadapan kita mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Orang-orang stres. Kemarin malam mati 1 jam lebih. Kalau cuma 1 jam masih kami tahan, Ustaz. Dari pagi sampai sore mati, Ustaz. Stres otak kami. Gitu. Dia sudah bilang sendiri, tanpa spontan dia bilang stres kami, Ustaz. Katanya. Coba bayangkan, sudah spontan dia katakan stres. Kenapa stres? Tidak bisa komunikasi, tidak bisa nonton, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Rice cooker pakai listrik, tidak bisa masak nasi. Padahal zaman dulu masak nasi pakai apa? Coba bayangkan. Cuma karena listrik tak ada, dia tidak bisa masak nasi. Permasalahannya kompor gas ada apa tidak? Kan cuma pakai kompor gas. Malas, Ustaz, kan tinggal colok lebih mudah, kata dia. Coba bayangkan, Pak. Cuma kita tidak sadar, Pak. Betapa perkembangan itu kalau kita tidak bisa mengaksesnya dengan baik, kita yang terjerumus dalam kerusakan-kerusakan seperti itu. Itu yang keempat. Sekarang Bapak Ibu yang kelima. Tanda, kata Ustaz Adi Hidayat, tanda kiamat yang kelima itu, ini yang paling unik. Zaharal ghazawat, kata Nabi. Kalau kalian melihat perkembangan perperangan di sana sini, itu tanda hari kiamat sudah mulai dekat. Salah satu tanda atau karakter daripada akhir zaman, banyaknya perperangan di mana-mana. Kita lihat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ini kan berita sangat hangat di mana-mana. Bapak Ibu pernah dengar ketika Bashar Assad ditaklukkan, dikudeta? Tahu Bapak Ibu? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Apa kejahatan yang dilakukan oleh Bashar Assad? Bapak Ibu, apa kejahatannya? Yang dilakukan oleh dinasti Bashar Assad. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Satu keburukan yang sangat buruk yang dimiliki oleh Bashar Assad dan ayahnya dan Assad. Wajib militer bagi anak muda Suriah ketika itu haram sholat. Mereka wajib militer, tapi kalau sudah masuk wajib militer tidak perlu sholat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi tidak salah kalau Bapak Ibu berpikir bahwa Bashar Assad ini entah Islam atau bukan. Sebagian golongan mengatakan dia bukan Muslim itu. Tapi sebagian mengatakan Syiah. Yang paling kuat tuduhan pada poin yang kedua. Syiah tapi memang tidak pernah tunduk dengan nilai-nilai agama. Itu yang pertama. Apa kerusakan yang dilakukan oleh Bashar Assad yang lain?
Sehingga mereka, orang-orang yang di Suriah begitu tidak suka dengan dia selama 50 tahun, setengah abad kepemimpinan mereka. Persoalan agama. Persoalan agama. Saya tanya, itu perang saudara atau bukan? Perang saudara. Antar siapa dengan siapa? Muslim dengan muslim. Bashar Assad dengan para pengikutnya mengaku muslim. Sementara yang tidak suka dengan Bashar Assad juga mereka taklukkan dengan model kudeta. Kalau sudah model begini, itu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Yang kedua, saya tidak masuk ke Palestina karena itu sudah umum. Sekarang kita lihat konflik yang terjadi antara India dan Pakistan. Apa konfliknya Bapak Ibu? Apa penyebab konflik Pakistan dengan India? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Apa konfliknya? Satu, konflik pertama dan dari dulu sampai sekarang puluhan tahun, hampir mencapai 1 abad. Konflik India dan Pakistan cuma satu yang paling nampak, dan itu yang mereka tutupi, konflik agama. Palestina perang apa? Agama. Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, itu konflik apa? Agama. Jangan Bapak Ibu bilang itu rempah-rempah, bukan, itu agama. Rempah-rempah sebagai penutup, bumbu-bumbunya saja. 2 poin yang mereka harapkan dari negara kita, emas dan agama. Palestina, agama. Pakistan, agama. Amerika dengan yang lain, agama. Hitler, agama. Semua persoalan hari ini itu perangnya perang agama. Ditutupi dengan konflik satu, kepentingan politik. Yang kedua, ekonomi. Negara-negara timur, konflik yang terjadi satu penyebabnya. Selain daripada konflik agama, yang mereka bumbukan dengan konflik ekonomi, persoalan minyak dan persoalan emas. Sampai di sini paham, Bapak? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hadapkan wajahmu ke arah timur. Apa maksud ayat ini? Ternyata maksud ayat ini adalah di timur itu, yang pertama, banyak akan terjadi konflik-konflik. Ada negara yang didoakan oleh Nabi, Syam dan Yaman. Itu masuk dalam doa Nabi, Allahumma barik, ya Allah berkahi untuk negara Syam dan Yaman. Indonesia tidak masuk. Indonesia tidak masuk. Kenapa? Karena orang-orang Yaman yang ada di Indonesia diusir. Nah, ini konflik. Tadi pagi ada yang bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang Ba'alawi? Saya bilang mencapekkan badan saja sebenarnya. Kalau abang tidak tahu, tidak usah ikut komentar, saya bilang. Apalagi persoalan Ba'alawi ini. Kalau memang ternyata mereka betul keturunan Nabi, kita caci maki. Jangan pernah bermimpi masuk surga. Kalau betul mereka keturunan Nabi dan kita mencaci maki, jangan pernah bermimpi masuk surga. Orang yang mencaci maki keturunan Nabi, mereka telah mencaci maki Nabi. Coba bayangkan, Wahsy saja tidak ditegur sama Nabi. Untung dia sudah bersyahadat masuk Islam dan Nabi memaafkannya. Yang kedua, kalau mereka berdusta atas nama Nabi, mereka sudah membuat tempat khusus di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku, kata Nabi, baik mengaku keturunanku, mengaku ada perkataan-perkataanku yang aku tidak pernah berkata. Mereka katakan itu hadis, tapi ini bukan hadis. Orang yang berdusta atas namaku, kata Nabi, bersiaplah, mereka telah membuat tempat di neraka khusus untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, ini persoalan selesai. Yang menjadi tidak selesainya adalah konflik ini dibesar-besarkan. Bapak Ibu boleh lihat, seharusnya orang yang di daerah-daerah tidak pernah mengenal konflik-konflik itu. Tapi karena ada YouTube, ada berita, media yang sifatnya online bukan cetak, mereka sudah mendengar dengan cepat, bisa mengakses. Uniknya, ketika akses berita tersebut bukan dengan iman, tapi cukup dengan akal, tapi tanpa dorongan iman, yang terjadi apa? Nafsu yang berbicara. Ketika dia suka dia bantu, kalau dia tak suka dia caci. Itu yang terjadi sekarang. Kembali kepada poin tadi, Bapak.
perang hari ini di mana-mana. Saudi perang dengan Iran, Pakistan dengan India, Suriah berperang. Di mana-mana perang sekarang, Pak. Qatar mulai ingin diperangi, Yaman diperangi. Bahkan uniknya perperangan yang terjadi, ada banyak perperangan antar saudara, Muslim dengan Muslim. Yang disebabkan oleh siapa? Kaum-kaum Yahudi yang melakukan propaganda dan mengadu domba. Kita disuruh untuk memunculkan ketidakpercayaan kepada satu negeri Islam terhadap negeri Islam yang lain. Uniknya, mereka juga bermain dalam perang mereka terhadap kita. Kata Nabi, kalau kalian melihat kondisi akhir zaman, dan kalau kalian melihat kondisi perperangan di mana-mana, tanda akhir zaman. Bahkan Nabi itu, kenapa disebut sebagai Nabi akhir zaman? Karena Nabi tidak ada lahir lagi selain dari Nabi tersebut. Satu, yang kedua, karena Nabi membawa risalah tentang akhir zaman. Apa risalah akhir zaman? Yang kita pelajari dari kemarin sampai hari ini. Semua perkataan Nabi, pertanyaan saya, apakah semua perkataan Nabi itu terbukti? Terbukti apa tidak? Yang tidak mengatakan tidak terbukti angkat tangan. Berarti masih diragukan keimanannya kan? Terbukti, sangat terbukti. Dari pertama, ilmu dicabut, orang-orang cerdas, orang-orang alim yang betul-betul alim susah kita akses. Yang banyak kita temukan para khutbah, penceramah-penceramah, tapi tidak beriman dan berilmu. Satu. Yang kedua, apa yang kita temukan? Orang-orang yang melakukan kekejian, kemungkaran di mana-mana tanpa rasa malu. Kita temukan. Minum khamar, zudi, zina, dan lain sebagainya. Kita temukan. Yang ketiga, waktu yang semakin terasa dekat, kita rasakan. Tidak ada satupun yang tidak terbukti perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kata Ustaz Adi Hidayat, di mana posisi Anda? Bagaimana sikap kita sebagai orang Muslim dan mukmin? Dan apa yang harus kita lakukan? Di mana kita memposisikan diri? Jangan tanya kapan datangnya hari kiamat. Jangan tanya seperti apa bentuknya. Allah sudah sampaikan. Kalau hari kiamat yang besar itu datang, tanda kiamat besar datang, kiamat sudah terasa semakin dekat. Dan model gelombangnya sudah kita rasakan. Lampu tak berguna, semua tidak ada manfaat. Termasuk orang beriman tidak bermanfaat keimanan mereka ketika mereka berada di akhir zaman. Bayangkan Pak, ketika hari kiamat sudah mulai dekat, terjadi tanda 10 tanda kiamat besar, apa kata Nabi? Tidak bermanfaat keimanan seseorang. Aswa'ul qaum, seburuk-buruknya kaum yang bertemu dengan hari kiamat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Sekarang kita kembalikan poin yang tadi. Kata Ustaz Adi Hidayat, apa yang harus kita lakukan? Beliau kutip dari satu pernyataan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada ayat yang kedua yang beliau katakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Ustaz Adi Hidayat, salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan dalam riwayat yang lain yang pernah kita bacakan sebelum Ramadan, kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan? Ada pemimpin yang suka mengakhirkan salat, bahkan bukan mengakhirkan salat, tidak salat, tanda kiamat. Orang-orang mulai meninggalkan salat, tanda kiamat. Bahkan simpul yang terakhir hilang dari muka bumi ini, kata Nabi dalam hadisnya, adalah salat. Mengapa begitu pentingnya salat? Karena salat kata Allah dalam Al-Quran mencegah perbuatan keji dan munkar. Ustaz, ada yang salat Ustaz, tapi masih mencuri dia. Pada masa Nabi juga begitu. Ada seorang sahabat, salat dia tapi masih minum khamar. Apa jawaban Nabi? Kelak salatnya akan merubah perilaku dia. Nabi biarkan. Kelak salatnya akan merubah perilakunya, kata Nabi. Maksudnya apa? Teruslah dengan salat. Teruslah dengan salat. Kenapa harus terus dengan salat? Karena meskipun hari ini salat belum mampu merubahmu, maka yakinlah bahwa kelak salat pasti akan merubah perilakumu. Jadi jangan remehkan Pak persoalan salat itu. Kalau tidak mungkin Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berkata para ulama, salat seperti apa yang mencegah perbuatan keji dan munkar? Pertama, orang salat tidak mampu merubah keji dan munkar. Betul.
Tapi lambat laun pasti akan berubah. Satu ketika ada seorang wanita yang sudah menikah, tiba-tiba sang suami pergi keluar kota untuk melakukan tijarah, perdagangan. Dan satu ketika, satu hari atau satu masa datang seorang pemuda yang sering melihat perempuan tersebut keluar rumah tanpa suami. Dan kemudian dia katakan bahwa dia menyukai perempuan tersebut. Setiap hari dia datangi rumah perempuan tersebut. Laki-laki ini tidak sholat. Laki-laki ini selalu melakukan kemungkaran dan maksiat. Satu ketika datang dia ke rumah perempuan, dia ketok pintunya. Saking capeknya perempuan tadi, kedatangan laki-laki tersebut, takut akan fitnah, dia katakan kepada laki-laki tadi, saya akan menikahi dirimu tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Salatlah engkau selama 40 hari, jangan pernah keluar dari masjid. Untuk laki-laki tadi, jangan pernah keluar dari masjid, salatlah engkau selama 40 hari. Tahajud dan duha. Pada hari yang terakhir atau setelah hari yang ke-40, datanglah ke sini, aku akan menikah denganmu dan aku akan menggugat cerai suamiku. Digitukan sama perempuan tadi. 40 hari kemudian tak datang. Satu pekan kemudian setelah 40 hari tak datang. Satu ketika perempuan tadi bertemu di tengah jalan. Apa jawaban laki-laki? Aku sudah tak minat dengan dirimu. Coba bayangkan. Perbuatan yang terus dia buat bisa menafikan perbuatan-perbuatan yang mungkar yang ada pada diri dia. Dengan catatan, sholatnya diperbaiki sedikit demi sedikit. Nah, tapi kami memang tidak niat sholat, bagaimana Ustaz? Ya tidak apa-apa, sholat aja meskipun tidak niat, tidak apa-apa. Nanti juga niat sendiri dia itu. Kalau udah capek dia pasti niat sendiri itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Diam semua, semakin terasa kiamat semakin dekat Ustaz. Tenang. Yang rata-rata di sini kan sudah menikah, jadi sudah aman insya Allah. Yang belum nikah yang tidak aman nih. Ada yang belum menikah kan? Tidak ada, masya Allah. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup Bapak Ibu? Baik. Inilah kemudian kondisi kita hari ini Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya dalam perkataan Allah, dan begitu juga dalam perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, yang secara nyata terbukti di hadapan kita tanpa harus melakukan penelitian secara ilmiah. Itu sudah terbukti secara nyata. Sehingga dorongan Nabi mengatakan kepada para sahabat, bukan kalian, tapi yang terjadi pada masa yang akan datang setelah generasi setelah kalian. Makanya para sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasul, doa mintakan kepada Allah, matikan kami sebelum bertemu pada masa itu. Kata Nabi, tenang. Ini bahasa saya. Kata Nabi, tenang. Kalian tidak akan ketemu. Yang ketemu itu yang setelah. Terbukti Bapak Ibu. Hari ini, kata Ustadz Adi Hidayat, hari ini prosesi keimanan harus kuat-kuatan. Maksudnya apa? Harus kuat kita beriman, betul-betul beriman. Maka pegangan harus kuat. Karena anginnya semakin kencang. Semakin kencang angin itu. Maka kita harus punya pegangan yang harus kuat. Kalau tidak kuat kita goyang, kita yang terjerumus. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dalam hadis-hadis tentang prahara akhir zaman yang mulai terbukti sedikit demi sedikit di hadapan kita, yang mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita untuk tetap istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.